Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota Bojonegoro dan seluruh jajarannya. Kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian PCM Kota Bojonegoro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian ketarjian rutin PCM Kota Bojonegoro setelah kita merayakan Idul Kurban atau Idul Adha dengan rangkaian ibadah yang kita jalani mulai dari puasa, berkorban dan sebagainya. Dan selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mencoba mengangkat sebuah topik yang cukup penting untuk kita coba kaji dan kita diskusikan insya Allah 1 jam ke depan, yaitu tentang tajdid dalam Muhammadiyah dan tantangannya. Nah, ketika kita bicara tentang Muhammadiyah, itu terkadang di kalangan warga Muhammadiyah itu hanya dianggap sebagai gerakan Islam. Yang kedua yaitu gerakan dakwah. Yang pertama Harokah Islamiyah, itu juga karakteristik dari gerakan Muhammadiyah itu. Kemudian yang kedua Harokah Da'awiyah, gerakan dakwah yang bergerak di dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dua hal itu yang cukup melekat di kalangan warga Muhammadiyah. Tetapi sebenarnya Muhammadiyah tidak hanya memiliki dua karakteristik tadi, tetapi Muhammadiyah juga ada watak pergerakan Muhammadiyah itu sebagai gerakan tajdid atau harokatut tajdid, yaitu gerakan pembaharuan. Yang ini jarang dibicarakan. Sehingga ketika kita bicara Muhammadiyah itu baru terfokus pada Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, kemudian sebagai gerakan dakwah, bagaimana kita menyemarakkan Islam ini dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi di wilayah tajdid yang dalam artian tajdid tentu tidak hanya pemikiran saja, tapi juga aksi-aksi yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu jarang dibicarakan atau didiskusikan. Oleh sebab itu, kajian ini mencoba kita merefresh atau mereview, melihat sekali lagi bagaimana sebenarnya tajdid yang ditawarkan di dalam Muhammadiyah, sehingga ketika kita berada di dalam wadah persyarikatan Muhammadiyah, itu betul-betul di dalam diri kita itu memiliki semangat atau spirit bertajdid. Nah, ini yang kita nanti akan coba kaji dan kita akan gali di dalam kajian ini 1 jam ke depan. Sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah, ketika kita bicara tentang Muhammadiyah, maka Muhammadiyah itu lahir dari sebuah teologi yang dipahami oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan sebagai teologi keumuatan. Ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh pembaruan, baik secara langsung maupun melalui karya-karya mereka, baik dari Arab Saudi, kemudian juga dari Mesir. Maka ketika kita bicara pembaruan di Mesir, maka ada trilogi atau 3 tokoh sentral, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, itu kemudian memiliki murid yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh memiliki murid yaitu Muhammad Rashid Ridho.
Nah, dalam konteks ini ada sebuah karya yang cukup monumental di dalam kajian tafsir, yaitu tafsir yang disebut dengan tafsir Al-Manar, yang mana ini merupakan tafsir yang sebenarnya pemikiran dari dua tokoh itu, yaitu Muhammad Abduh dan juga Rasyid Ridho. Maka ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan membaca tafsir ini, terutama di dalam penafsiran Muhammad Abduh terhadap ayat Ali Imran ayat 104, yang mana ayat ini cukup populer di kalangan warga Muhammadiyah dan sehingga sering diistilahkan dengan ayat Muhammadiyah, karena dalam pelajaran KMD Kemuhammadiyahan di lingkungan sekolah kita ini umum diajarkan, yaitu waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau kita bicara dalam ayat ini, maka waltakum minkum ummah ini ada lamul amri, yaitu lam yang menunjukkan arti imperatif atau perintah, yang mana mendirikan sebuah komunitas. Dan ini kemudian dipahami oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan, ummah ini, komunitas ini yang disebut dengan teologi keumatan ini. Yang mana teologi keumatan, bahwasanya umat Islam itu harus berkomunitas, harus memiliki sebuah wadah, yang mana wadah itu tugasnya tadi dijelaskan dalam Al-Quran, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Misalnya dalam penafsiran Muqatil Ibn Hayyan, yaitu seorang pakar tafsir, yang mana mengatakan al-khair ini ay al-Islam, maksudnya Islam. Nah inilah Muhammadiyah ilal khair ini, bahwasanya komunitas Muhammadiyah itu adalah komunitas yang mengajak kepada kebaikan, yaitu mengajak kepada Islam. Maka dari sini kita bisa pahami Muhammadiyah itu adalah harakah Islam, ya, adalah gerakan Islam itu sendiri. Nah kemudian Islam itu harus didakwahkan. Islam itu harus disebarluaskan atau digembirakan dengan mengajak baik kepada sesama umat Islam ataupun kepada non-muslim. Nanti kita lihat di dalam Muhammadiyah ada yang disebut dengan ummatu dakwah, ada yang disebut ummatu istijabah. Ummatu istijabah itu dakwah kepada internal umat Islam, yaitu diantaranya nanti tadi dengan melakukan tajdid, yaitu menyebarkan pemikiran yang kontekstual, yang modernis, yang progresif. Ya, dalam konteks sekarang Muhammadiyah menggunakan terminologi yaitu Islam berkemajuan itu. Dan kemudian juga ada ummatu dakwah, yaitu mengajak kepada non-muslim untuk masuk kepada agama Islam itu. Nah sehingga tadi yad'una ilal khair ini ada terusannya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Inilah yang menjadi basis gerakan dakwah Muhammadiyah, bahwasanya gerakan dakwah Muhammadiyah itu pada dua hal, yaitu al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, kemudian yang kedua an-nahyu 'anil munkar, yaitu mencegah dari kemungkaran. Maka kalau kita lihat di dalam ayat ini, ketika ada sebuah komunitas yang semacam tadi, yaitu mengajak kepada Islam, dan komunitas ini bergerak di dalam gerakan dakwah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, maka Al-Quran mengatakan wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah ayat ini yang menginspirasi Mbah Yai Ahmad Dahlan untuk mendirikan sebuah wadah komunitas atau kelompok, yaitu tahun 1912 sehingga lahirlah Muhammadiyah. Nah ketika kita tadi bahas bahwasanya Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu bisa kita pahami dalam dua bidang, yaitu perorangan dan masyarakat. Nah, ketika kita bicara perorangan, maka tadi objek dakwah itu yang pertama ditujukan oleh ummatu istijabah, yaitu umat yang sudah memeluk agama Islam. Maka
dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah kepada sesama Muslim atau dakwah internal, yaitu menyebarkan pemikiran tajdid. Ini yang kita akan perdalam. Maksudnya tajdid yang dipahami oleh Muhammadiyah apa? Mengembalikan kepada ajaran Islam yang murni atau yang asli. Artinya di dalam kita beragama itu ada beberapa hal yang mungkin sudah tidak asolah, sudah tidak asli. Nah, sehingga Muhammadiyah nanti perlu untuk mencoba mengembalikan kepada asolatul Islam, kepada originalitas Islam, yaitu dengan aruju ilal Quran wa sunnah, yaitu dengan back to the Quran and sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Tetapi nanti tajdid di dalam Muhammadiyah tidak hanya bersifat purifikasi, tapi juga ada yang bersifat dinamisasi dalam konteks muamalat dunyawiyah. Dan kemudian yang kedua, ketika yang kita hadapi itu orang-orang yang belum memeluk agama Islam, maka cara kita berdakwah adalah mengajak mereka supaya memahami Islam dan kemudian masuk ke dalam agama Islam. Dan kemudian dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh Muhammadiyah kepada objek yang lebih luas, yaitu masyarakat. Kalau tadi individu, yang sekarang masyarakat, maka dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu bersifat kebaikan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, kemudian juga bimbingan dan peringatan. Dalam artian Muhammadiyah juga berkontribusi dalam dakwah politik, ya, tentu tidak menggunakan Muhammadiyah tidak masuk di dalam politik praktis, tapi Muhammadiyah selalu mengawal dan sinkron dengan pemerintahan yang ada, dalam artian berusaha untuk memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan masukan dan komitmen terhadap NKRI ini, yang mana dalam Muktamar Muhammadiyah di Makassar bahwasanya NKRI itu adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Artinya ada kesepakatan terhadap NKRI itu. Dalam artian Muhammadiyah tentu tidak kontras dengan NKRI yang sudah dirumuskan oleh founding fathers kita dalam membentuk negara kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ketika kita tadi bicara tentang tajdid, maka tajdid di dalam Muhammadiyah itu memiliki dua makna. Ini penting, ya. Nah, tajdid dalam Muhammadiyah itu memiliki dua makna. Yang pertama, tajdid itu artinya purifikasi. Nah, tajdid yang artinya purifikasi itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah. Artinya apa? Ya, artinya yaitu mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Muhammadiyah ketika bicara konteks akidah dan ketika bicara konteks ibadah itu sangat rigid. Artinya sesuatu yang kita yakini dan sesuatu yang menjadi ideologi, yaitu akidah, itu harus didasarkan pada sumber agama itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika kita bicara tentang konteks ibadah juga sama, artinya praktek-praktek ritual ibadah kita itu harus didasarkan pada, nanti di dalam Muhammadiyah yang disebut dengan as-sunnah al-makbulah. Sunnah yang bisa diterima, ya, sunnah makbulah itu lawan dari as-sunnah al-mardudah, sunnah yang tidak bisa diterima atau ditolak. Nah, sunnah makbulah itu dalam pandangan Muhammadiyah harus memenuhi dua kriteria. Ada yang di pertama Jawa, kata dia. yaitu kalau harus ada sunnah sahihah. Yang kedua yaitu sunnah hasanah atau hadis sahih dan hadis hasan. Adapun hadis dhaif yang tidak bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairi, maka bagi Muhammadiyah tidak bisa dijadikan landasan hukum. Sehingga dalam konteks ibadah itu Muhammadiyah sangat berhati-hati. Artinya tidak membolehkan penggunaan hadis dhaif, yang mana dhaifnya ini dha'fan syadidan, dhaif yang sangat lemah sekali, itu tidak bisa dijadikan sumber hukum.
Nah, kemudian yang kedua, ketika kita tadi yang pertama dalam bidang akidah dan ibadah, tajdid itu artinya purifikasi atau tajrid. Tapi dalam makna yang kedua, tajdid itu artinya mendinamisasi. Artinya apa? Tajdid itu mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai dengan tuntutan zaman. Ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang muamalah dunyawiyah. Sehingga di dalam Masail al-Khams, masalah 5 yang ada di dalam HPT kita jilid 1, maka di sini Muhammadiyah di dalam masalah 5 itu yang sebenarnya sudah pernah kita kaji, yaitu tahun 1930-an Muhammadiyah sudah melontarkan 5 permasalahan itu. Kemudian 1938 PP mengeluarkan surat kepada grup Muhammadiyah ketika itu untuk menjawab 5 pertanyaan. Kemudian 1954, 1955 itu disidangkan di Gedung Mu'alimin di Jogja sehingga melahirkan rumusan 5 masalah yang menjadi paradigma pemikiran Muhammadiyah. Maka di dalam masalah 5 itu Muhammadiyah sudah menjawab 2 hal itu. Yang pertama, ma huwa din, apa itu definisi agama? Kemudian yang kedua, ma hiya dunya, apa yang disebut dengan dunia. Maka ketika Muhammadiyah menyebut atau maka Muhammadiyah mengatakan bahwasanya hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamulah yang lebih profesional tentang masalah-masalah keagamaanmu, maka dipahami oleh Muhammadiyah hiya al-umur allati lam yub'ats li ajlihal anbiya, adalah perkara-perkara yang bukan menjadi tugas para nabi. Itulah dalam pandangan Muhammadiyah yang disebut dengan muamalah dunyawiyah. Artinya muamalah dunyawiyah ini lebih fleksibel dan bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Dan di sisi inilah Muhammadiyah melakukan tajdid dalam arti modernisasi. Nah, meskipun istilah modernisasi itu sekarang sudah tidak kita pakai ya, yang kita pakai lebih menggunakan istilah Islam berkemajuan. Karena ketika kita menggunakan istilah modernisasi itu sering disalahpahami, nanti melahirkan postmodern dan sebagainya, sehingga kita sekarang menggunakan Islam berkemajuan, dan ternyata istilah atau jargon Islam berkemajuan itu juga memiliki historitas dari Mbah Yai Ahmad Dahlan. Ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan mengajarkan kepada para muridnya, salah satu wasiat Mbah Yai Ahmad Dahlan kepada muridnya yaitu dadiyo awakmu kiai sing kemajon, yaitu jadilah kamu kiai-kiai ahli agama yang melek zaman, dalam artian yang berkemajuan itu, sehingga itu yang dijadikan yang dijadikan jargon kita di dalam Muhammadiyah itu. Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi kita sudah bahas yaitu tajdid dalam Muhammadiyah atau tajdid Muhammadiyah dalam bidang ibadah dan akidah itu artinya purifikasi. Nah, dalam konteks purifikasi ibadah, maka Muhammadiyah berusaha untuk memahami dan menggali tuntunan ibadah yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi atau yang paling mendekati apa yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga di dalam HPT kita, maka dalil-dalil yang digunakan itu harus memenuhi sunnah yang disebut dengan sunnah al-makbulah, yaitu sunnah yang bisa diterima, yaitu yang mencakup hadis sahih dan hadis hasan, sehingga hadis dhaif tidak bisa dijadikan acuan atau landasan di dalam beribadah. Tetapi meskipun Muhammadiyah tadi memiliki spirit tajdid dalam bidang ibadah dalam artian purifikasi, Muhammadiyah tidak menafikan adanya tanawwu' fil ibadah atau tanawwu' fi kaifiyatil ibadah, yaitu pluralitas atau varian dalam pelaksanaan ibadah selama dalil yang digunakan itu masuk sunnah makbulah. Dan sehingga ini juga dilakukan oleh Muhammadiyah. Maka putusan kita dalam Kitabus Shalah 1929 di Solo
itu sudah merumuskan bahwasanya dalam doa iftitah itu ada 2 varian. Yang pertama Allahumma ba'id, yang kedua wajjahtu. Allahumma ba'id itu hadis Ali ibn Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian wajjahtu itu hadis Ali ibn Abi Thalib. Mohon maaf tadi yang Allahumma ba'id itu hadis Abu Hurairah. Kemudian yang wajah itu hadis Ali ibn Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena keduanya tadi yang Allahumma ba'id hadis Abu Hurairah itu muttafaqun alaih, berarti itu sahih. Artinya masuk kriteria sunnah makbulah tadi dan bahkan tingkatannya paling tinggi. Kemudian wajah tuh juga boleh karena tadi riwayat Imam Muslim itu juga sahih. Nah, kemudian di muktamar kita di Monas Tarjih, maksudnya Monas Tarjih Musyawarah Nasional Tarjih di Jogja tahun 2015 bagaimana dalam HPT Jilid 3 itu, maka ditambah lagi doa iftitah kita yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Itu riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, ini artinya apa? Meskipun Muhammadiyah tadi berusaha untuk melakukan pemurnian dalam konteks ibadah, yaitu dengan menggali dan mencari tuntunan ibadah yang mendekati apa yang dilakukan oleh Nabi, dalam artian Muhammadiyah tidak menafikan adanya pluralitas dan varian dalam pelaksanaannya selama dalilnya itu memenuhi kriteria sunnah makbulah. Tetapi ketika ada sunnah dhaifah atau dalam disebut juga sunnah mardudah, sunnah yang dibangun atas hadis dhaif, maka itu tidak bisa digunakan sebagai dasar di dalam Muhammadiyah. Nah, itu nanti bisa kita lihat di beberapa putusan tarjih kita. Misalnya, kenapa kok Muhammadiyah tidak pakai dalam sholawat kepada Nabi, dalam sholat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karena Sayyidina itu dalam sunnah dhaifah pun atau hadis dhaif pun tidak ditemukan. Sehingga kita tidak pakai di dalam kitab sholat kita. Masih banyak contoh yang lain nanti bisa kita pertajam. Kemudian yang kedua, purifikasi dalam akidah. Maka Muhammadiyah mencoba membersihkan penyakit-penyakit akidah yang di dalam Muhammadiyah diistilahkan dengan TBCS, yaitu takhayul, bid'ah, khurafat, syirik. Ini yang sudah digembor-gemborkan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan sejak awal di dalam mendirikan Muhammadiyah, karena di dalam masyarakat Jogja itu pengaruh budaya Jawa itu cukup kental. Tetapi yang unik Mbah Yai Ahmad Dahlan meskipun hidup di dalam masyarakat Jogja yang mana budaya Jawanya itu kental, dakwahnya cukup bisa mengena dalam artian tidak menggunakan kekerasan dan bisa mensinkronkan dalam artian pemahaman agama yang sesuai dengan Islam dan juga konteks budaya, sehingga tidak terjadi kontradiksi antara budaya dengan agama. Ya, tetapi tadi Muhammadiyah dalam bidang akidah mencoba membebaskan penyakit-penyakit akidah yang disebut dengan TBCS, yaitu takhayul, bid'ah, dan khurafat dan syirik. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah yang kedua yaitu tajdid dalam bidang muamalah dunyawiyah. Maka tajdid dalam bidang muamalah dunyawiyah itu dilakukan Muhammadiyah di dalam permasalahan-permasalahan yang bukan masuk dalam wilayah ibadah dan akidah. Dan tajdid di sini sifatnya dinamisasi, artinya berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan. Nah, itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam banyak hal. Sehingga misalnya dalam menentukan kriteria awal bulan Komariah, Muhammadiyah sudah beralih yang dulu pernah menggunakan ru'yah, sekarang menggunakan hisab. Ini yang sering menjadi perdebatan di setiap awal dan akhir Ramadan dan juga di bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang kita saksikan dalam penentuan
awal bulan Dzulhijjah kemarin, terutama ada perbedaan di dalam menentukan puasa Arafah, yaitu atau Yaumu Arafah, dan juga Idul Adha antara Muhammadiyah dan pemerintah. Tapi artinya Muhammadiyah di sini menggunakan hisab. Hisab itu tajdid di sini yang sifatnya dinamisasi. Karena Muhammadiyah memahami bahwasanya perintah Nabi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi itu, puasalah kamu sebab melihat atau meru'yah hilal dan berbukalah kamu sebab melihat hilal. Hadis itu hadis yang memiliki ilah. Ilah itu yang menjadi motivator atau yang menjadi sebab munculnya hukum. Karena hukum itu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilahnya. Ketika ada ilah, ada motivator, munculnya sebuah hukum, maka hukum itu lahir. Maka ketika tidak ada ilah, maka sudah tidak ada. Dan sehingga Muhammadiyah memahami bahwasanya hadis tentang ru'yah itu dipahami dengan metode kausasi, yaitu mencari kausa atau mencari ilah, dan ilahnya juga al-ilah mansusoh. Ternyata ada ilah yang tekstual yang disebutkan Nabi ketika Nabi mengatakan nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kami adalah umat yang ummi, yaitu Nabi menjelaskan apa makna ummatun ummiyatun itu. Nabi menjelaskan la naktubu, kami tidak bisa menulis, wala nahsubu, dan kami tidak bisa menghitung. Sehingga Muhammadiyah memahami inilah ilahnya. Sehingga ketika konteks sekarang, tentang konteks modern, umat Islam sudah menguasai ilmu hisab atau ilmu astronomi, dan umat Islam sudah tidak bisa disebut sebagai ummatun ummiyatun lagi, umat yang buta huruf, maka hadis ini bisa dilakukan kontekstualisasi sehingga pemahamannya sesuai dengan konteks sekarang. Sehingga Muhammadiyah sudah beralih dari ru'yah ke hisab. Kemudian yang kedua, tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam arti dinamisasi dalam bidang muamalat duniawiyah itu, misalnya dilakukan oleh Muhammadiyah dalam putusan tarjih di Garut 1976, melahirkan sebuah buku yang namanya Adabul Mar'ah fil Islam. Maka di dalam buku itu Muhammadiyah membolehkan wanita itu menjadi pemimpin. Dan meskipun ada hadis Nabi, yaitu Nabi mengatakan lan yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Ini hadisnya sahih. Hadis rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak beruntung sebuah kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Dan sabda Nabi ini memiliki historical background, memiliki sababul wurud, yaitu sebab munculnya hadis ini. Ini disabdakan Nabi ketika bangsa Persia itu mengangkat Kisra. Kisra itu julukan raja Persia dari wanita. Maka Nabi tadi mengatakan lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan beruntung sebuah kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Nah, hadis ini dipahami oleh Muhammadiyah juga secara kontekstual. Artinya sabda Nabi itu sesuai dengan kondisi zaman, baik secara sosiologi dan psikologi. Maka ketika zaman Nabi, ketika seorang wanita saja itu dilahirkan, maka di dalam cerita Umar bin Khattab itu Umar bin Khattab menguburkan anak perempuannya. Dalam istilah Quran disebut wa'dul banat, yaitu membunuh bayi dari perempuan. Dalam artian ketika itu wanita itu dianggap tidak selevel dengan laki-laki. Sehingga dalam konteks sosiologi dan psikologi, maka di zaman Nabi seorang wanita itu memang belum memiliki kemampuan atau potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga Nabi tadi mengatakan lan yufliha qaumun walau amrhum imra'atan. Tetapi dalam konteks modern yang mana
wanita itu secara pendidikan juga sudah cukup baik dan bahkan banyak yang secara pendidikan lebih tinggi daripada laki-laki. Kemudian secara pengalaman juga banyak wanita yang memiliki pengalaman yang lebih baik daripada laki-laki. Maka di sini Muhammadiyah melakukan tajdid, yaitu pembaruan dalam masalah muamalah dunyawiyah, tidak sama dengan pandangan-pandangan ulama klasik, yaitu dengan membolehkan wanita menjadi pemimpin. Misalnya menjadi kepala sekolah, menjadi direktur rumah sakit, maupun yang lainnya. Dan kemudian secara teoritis, tajdid di dalam Muhammadiyah itu juga sudah dirumuskan di dalam manhaj tarjih kita. Yaitu manhaj tarjih itu metode penggalian hukum di dalam Muhammadiyah. Itu disebut apa? Manhaj tarjih, atau dalam hasanah keilmuan klasik ada fikih dan usul fikih. Kalau fikih itu produk hukum yang sudah jadi, kalau usul fikih itu teori yang melahirkan sebuah norma atau sebuah hukum itu. Jadi kalau fikihnya itu produknya, usul fikihnya itu teori. Dalam Muhammadiyah, produk hukum yang sudah instan atau jadi itu disebut dengan putusan tarjih yang dikodifikasikan di dalam HPT kita, baik di HPT jilid 1 maupun jilid 3. Kemudian juga fatwa, yaitu jawaban-jawaban majelis tarjih terhadap pertanyaan yang diajukan kepada majelis tarjih, kemudian juga dibukukan menjadi TJA, itu tanya jawab agama, yang kita alhamdulillah sudah memiliki 8 jilid gitu. Nah, itu yang disebut produk fikih Muhammadiyah. Nah, kemudian kemudian teorinya itu disebut manhaj tarjih. Nah, ketika kita bicara tajdid di dalam Muhammadiyah, maka di dalam manhaj tarjih kita itu ada teori yang disebut dengan teori perubahan hukum. Teori perubahan hukum itu maksudnya apa? Bahwasanya di dalam pandangan ulama klasik, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika membaca buku-buku usul fikih, maka ada sebuah kaidah yang sebenarnya disepakati oleh para ulama kita, yaitu kaidahnya la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah. Tidak dipungkiri adanya perubahan hukum karena perubahan zaman dan tempat, wal awaid, kemudian tradisi dan sebagainya. Ini kaidah ini diterima di dalam pandangan ulama-ulama klasik. Nah, sehingga atau abad pertengahan, sehingga di dalam Muhammadiyah juga menggunakan teori perubahan hukum. Tetapi di dalam pandangan Muhammadiyah, hukum itu boleh berubah ketika memenuhi 4 syarat. Syaratnya ini yang penting kita coba pahami. Yang pertama, ada tuntutan untuk berubah dalam rangka dinamisasi kehidupan masyarakat. Artinya tadi, contohnya tadi kan yang saya tampilkan 2, yaitu hisab dan kepemimpinan wanita. Dalam konteks hisab, itu ada tuntutan untuk berubah. Kenapa demikian? Ya, fakta di lapangan, umat Islam itu satu-satunya umat yang tidak memiliki kalender global, gitu. Berbeda dengan umat yang lain. Umat Kristiani itu memiliki kalender global. Dan sehingga umat Islam itu umat di dalam menentukan kriteria awal bulan itu tidak pasti. Karena apa? Harus ru'yatul hilal. Dan sehingga di sini Muhammadiyah melihat ada tuntutan untuk berubah. Bahwasanya fakta dan kondisi umat Islam yang menjadi satu-satunya umat di dunia ini yang tidak memiliki kalender global, maka ketika kita masih bersekukuh menggunakan ru'yah, tidak beralih kepada hisab, ini berarti kita tidak mengikuti perkembangan zaman, gitu. Tidak memberikan solusi terhadap kebuntuan bahwasanya umat Islam adalah satu-satunya umat yang tidak memiliki kalender global. Ini artinya ada tuntutan. Sehingga Muhammadiyah berusaha dari ru'yah sekarang ke hisab, dan nanti akan berusaha untuk
melakukan sosialisasi, yaitu tentang unifikasi kalender global itu. Kemudian yang kedua, hukum itu bisa berubah ketika menyangkut muamalah duniawiyah, bukan masuk wilayah akidah dan ibadah. Itu. Artinya tidak dalam Muhammadiyah kan ada ibadah khosa, ada ibadah amah, ada ibadah maqdah, ibadah ghair maqdah. Artinya bisa berubah dalam konteks muamalah dunyawiyah atau ibadah ghair maqdah atau ibadah amah. Sehingga tidak boleh ibadah maqdah atau ibadah khosoh. Nah, sehingga tadi dalam pandangan Muhammadiyah penentuan kriteria awal Ramadan dengan ru'yah atau hisab itu muamalah dunyawiyah, itu yang disebut dengan ta'akuli, sesuatu yang bisa dirasionalitaskan, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi yang wilayah ta'abudi, wilayah ibadah makhdohnya itu puasanya. Kalau puasanya tidak boleh, maka dalam ijtihad Muhammadiyah tidak mungkin Muhammadiyah misalnya melakukan ijtihad bahwasanya dalam penelitian modern misalnya puasa itu mengurangi etos kerja sehingga waktu puasa itu dirubah. Waktu puasa yang kita pahami sebagaimana dalam HPT kita yaitu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak mungkin Muhammadiyah melakukan perubahan hukum sehingga tadi misalnya diganti waktu puasa itu waktu malam sehingga puasa kita awali dari terbenamnya matahari kemudian sampai terbitnya fajar. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan etos kerja sehingga umat Islam ketika siang hari masih bisa bekerja secara maksimal. Nah itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu wilayah ta'abbudi, wilayah ibadah makhdoh, bukan wilayah muamalah dunyawiyah. Kemudian yang ketiga, ketentuan hukum lama itu bukan merupakan penegasan yang qat'i. Maksudnya kalau ada sebuah hukum itu yang qat'i. Ini mohon maaf ya Bapak dan Ibu sekalian, ada istilah qat'i. Qat'i itu pasti ya. Dhonni itu probable atau tidak pasti gitu. Kalau qat'i ya, misalnya yang tidak bisa diijtihadi itu yang disebut qat'iul wurud dan qat'iud dilalah. Qat'iul wurud transmisinya itu pasti. Misalnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tidak bisa kita ragukan dalam konteks transmisinya karena diriwayatkan secara mutawatir atau tawatur sehingga tidak bisa kita mengatakan qul huwallahu ahad itu sahih atau tidak, itu tidak boleh karena itu qat'iyul wurud. Dan juga qat'iyud dilalah, yaitu dilalahnya atau petunjuk hukumnya itu jelas. Nah, ketika ada hukum itu dia qat'iyul wurud dan qat'iyud dilalah, maka itu tidak bisa mengalami perubahan hukum. Ya, contohnya misalnya dalam pembagian waris laki-laki dan perempuan itu 1:2 karena Al-Qur'an mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil unthayain. Dalam pandangan Muhammadiyah, maka ayat ini karena dia qat'iyul wurud dan juga qat'iyud dilalah maka tidak ditafsirkan. Sehingga dalam ijtihad Muhammadiyah itu belum melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat ini. Nah, kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu yaitu perubahan hukum itu didasarkan pada dalil yang baru. Sehingga tadi ada dalil lama, ada dalil yang baru. Ya contohnya misalnya tentang ru'yah ya. Tentang ru'yah dan hisab. Kenapa Muhammadiyah beralih dari ru'yah menjadi ke hisab? Nah, kalau ru'yah itu dalilnya berdasarkan hadis-hadis, beralih kepada hisab. Nah, sekarang hisab itu punya dalilnya kan? Nah, itu juga inspirasi dari Al-Qur'an. Wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Allah menentukan mangzilah-mangzilah atau peredaran bulan. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Nah,
Ini artinya Muhammadiyah ketika beralih pada hisab itu bukan berarti tidak punya dalil. Meskipun Muhammadiyah harus melakukan kontekstualisasi terhadap hadis-hadis ru'yah. Tetapi di sini perubahan hukumnya itu intiqalun min dalilin ila dalilin akhar. Bahasa Arabnya gitu. Yaitu berpindah dari satu dalil ke dalil yang lain. Maka ketika sebuah hukum itu terpenuhi 3 syarat ini, maka Muhammadiyah menganggap boleh berubah. Yang pertama harus ada tuntutan untuk berubah. Kemudian yang kedua itu menyangkut muamalah duniawiyah, tidak berkaitan dengan ibadah makhdhah. Kemudian yang ketiga itu tidak merupakan hukum yang didasarkan pada dalil qat'i, baik qat'iyul wurud maupun qat'iyul dilalah. Kemudian yang keempat, perubahan hukum itu harus didasari pada dalil yang baru. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah ini yang nanti kita coba akan diskusikan lebih banyak ya mungkin. Ketika kita bicara tentang tajdid tadi, bahwasanya tajdid itu di dalam pemikiran Muhammadiyah melalui pembacaan kita terhadap putusan dan fatwa tarjih dan juga manhaj tarjih, maka tajdid itu menjadi bagian yang integral di dalam Muhammadiyah. Ya meskipun ketika kita bicara secara perumusan, Muhammadiyah baru mendeklarasikan diri sebagai gerakan tajdid itu di muktamar di Munas Tarjih di Malang tahun 1989. Itu baru di sana dijelaskan Muhammadiyah itu sebagai gerakan tajdid. Tetapi sebenarnya pemikiran tajdid itu sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah sejak Mbah Yai Ahmad Dahlan, itu juga sudah melakukan tajdid. Meskipun misalnya ketika kita baca buku yang kontroversial itu, yaitu kitab Fikih Jilid 3 atau kitab Fikih Jilid 3, yang notabene-nya buku itu pemikirannya yaitu pemikiran mazhab Syafi'i kan itu. Kemudian juga di dalam buku itu ritual-ritual prakteknya itu sama dengan mazhab Syafi'i. Kebetulan buku itu diterbitkan oleh Taman Pustaka, yaitu penerbit yang populer ketika itu di Muhammadiyah. Maka ketika kita lihat, meskipun mungkin amaliyahnya masih bermadzhab Syafi'i, tetapi ciri tajdid itu sudah dilakukan. Misalnya Mbah Yai Ahmad Dahlan juga sudah melakukan perubahan kiblat. Kemudian Mbah Yai Ahmad Dahlan itu meskipun secara keilmuan baik gurunya dan sebagainya itu notabene-nya bermadzhab Syafi'i, tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sudah memiliki semangat untuk aruju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Sehingga ketika kita lihat di di dokumen-dokumen kita, ketika setiap tahun dulu Muhammadiyah melakukan muktamar, itu Mbah Yai Ahmad Dahlan yang dipesankan yaitu kembali pada Quran dan Sunnah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang tajdid ini adalah watak gerakan Muhammadiyah. Nah, tajdid ini memiliki tantangan, baik tantangan internal maupun eksternal. Ketika kita kaji atau kita coba identifikasi tantangan-tantangan internal tajdid itu, misalnya kurang sosialisasi. Nah, ini artinya meskipun kita sudah memiliki HPT baik jilid 1 maupun jilid 2 dan juga tanya jawab agama atau fatwa tarjih yang sekarang sudah 8 jilid itu, tetapi sosialisasinya itu masih kurang sekali. Nah, sehingga di beberapa tempat ya, misalnya kita ambil kasus kita kemarin saja baru melaksanakan sholat Idul Adha. Dalam sholat Idul Adha itu ketika takbir itu mengangkat tangan atau tidak. Dalam arti sholat Iden baik Idul Fitri dan Idul Adha itu 2 rakaat. Yang membedakan sholat 2 rakaat ini dengan sholat-sholat yang lainnya itu ada takbir yang disebut dengan takbir zawaid, yaitu 7 sab'an fil ula wa khamsan fil tsaniyah.
7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang kedua. Yang menjadi perdebatan di takbir zawaid ini apakah mengangkat kedua tangan atau tidak gitu. Nah, dalam praktik yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah itu secara umum memahami terbalik. Itu banyak warga Muhammadiyah yang memahami bahwasanya kalau mengangkat tangan itu bukan Muhammadiyah. Karena sama dengan praktek yang dilakukan oleh mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i di dalam kitab-kitab mereka takbir zawaid itu disunahkan raf'ul yadain, yaitu mengangkat kedua tangan. Nah, ternyata pemahaman semacam itu kalau kita lihat di dalam fatwa tarjih, justru di sini Muhammadiyah sama dengan mazhab Syafi'i. Yang mana di dalam fatwa tarjih kita bahwasanya sholat idin itu tetap disunahkan mengangkat tangan. Nah, bagaimana tentang hadis Ibnu Umar yang didhaifkan oleh Syekh Nasruddin Albani? Memang Muhammadiyah tidak menggunakan hadis yang hadis Ibnu Umar itu yang didhaifkan oleh Syekh Nasruddin Albani. Tetapi Muhammadiyah menggunakan hadis yang sahih yang umum, yaitu hadis Wa'il ibn Hujr al-Khadrami. Kata Wa'il ibn Hujr al-Khadrami, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat yadayhi, kedua tangannya, ma'at takbir, ketika bertakbir. Hadis ini sahih. Meskipun hadis ini konteksnya itu tidak di sholat Idin, di sholat Idul Fitri dan Idul Adha, konteks hadis ini di sholat wajib. Tetapi bagaimana Muhammadiyah kalau menggunakan hadis yang konteksnya itu di sholat wajib, kemudian dibawa ke sholat idin. Karena di dalam Muhammadiyah dipahami keumuman. Keumumannya maksudnya apa? Ketika Nabi itu dalam posisi intisab atau qiyam, intisab itu berdiri, qiyam itu juga berdiri. Itu ketika takbir selalu mengangkat tangan. Maka kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, setiap kita sholat, ketika kita posisinya berdiri itu pasti angkat tangan. Ya, contohnya kita takbiratul ihram, takbir yang kita gunakan untuk membuka sholat, itu mengangkat tangan. Ketika kita mau rukuk, itu mengangkat tangan. Kemudian ketika kita iktidal, maka posisi ketika kita sudah berdiri tegak itu mengangkat tangan. Nah, sehingga ini dipahami karena takbir zawaid itu dilakukan oleh seorang yang melakukan sholat dalam posisi berdiri, maka dipahami takbir zawaid juga mengangkat tangan. Nah, tetapi dalam pandangan sebagian warga Muhammadiyah, karena mungkin membaca fatwa atau pendapat di luar Muhammadiyah, itu memahami justru yang di Muhammadiyah itu tidak mengangkat tangan. Karena kalau mengangkat tangan itu kebetulan sama dengan mazhab Syafi'i. Nah, itu artinya apa? Jadi kurang sosialisasi. Meskipun kita sudah punya fatwa, tapi di akar rumput atau di masyarakat atau di warga Muhammadiyah itu sangat jarang sekali disosialisasikan. Demikian juga misalnya dalam mengangkat tangan pada sholatul janazah. Itu juga masih banyak belum dipahami oleh warga Muhammadiyah. Sehingga tantangan kita internal ini bagaimana kita mensosialisasikan HPT dan fatwa tarjih itu. Sehingga praktek ibadah di lingkungan Muhammadiyah, misalnya di masjid atau di musola, itu betul-betul sesuai dengan pemahaman keagamaan yang ada di dalam Muhammadiyah. Nah, ini menjadi tantangan internal. Kemudian yang kedua, perbedaan penafsiran dan kesalahan pembacaan. Ya, misalnya contoh perbedaan penafsiran itu tahun 1973, kemudian dibahas di Muktamar Garut 1976. Nah, itu ada perdebatan antara Muhammadiyah Majelis Tarjih Jawa Barat dengan Majelis Tarjih PP tentang penafsiran as-sunnah as-sahihah, sunnah yang sahih. Sebagaimana dalam definisi agama kita dalam masalah 5, maka di dalam definisi agama kita di masalah 5 itu
didefinisikan yang disebut agama itu sumbernya dua. Yang pertama yaitu berdasarkan Al-Qur'an, yang kedua wa ma ja'at bihi as-sunnah as-shahihah, dan apa yang didasarkan pada sunnah sahihah. Dalam pandangan Majelis Tarjih Jawa Barat, sunnah sahihah itu identik dengan hadis sahih saja, sehingga takbir zawaid itu ditolak oleh Majelis Tarjih Jawa Barat dengan argumentasi bahwasanya hadis-hadis yang berbicara tentang takbir zawaid itu tidak ada yang sahih, artinya semuanya dhaif gitu. Karena semuanya dhaif, artinya tidak bisa disebut hadis sahih, sehingga takbir zawaid itu tidak bisa diamalkan dalam pandangan Majelis Tarjih Jawa Barat. Tetapi dalam jawaban atau respon dari Majelis Tarjih Pusat, yang pertama, sunnah sahihah itu maksudnya bukan hadis sahih saja, tetapi juga menyangkut hadis hasan. Kenapa? Karena ketika kita hanya menggunakan hadis sahih saja, menolak hadis hasan, baik hasan li dzatihi maupun hasan li ghairi, banyak hukum-hukum yang gugur di dalam kita beribadah atau beragama. Karena dari sekian hukum itu banyak yang dibangun atas hadis hasan. Yang kedua, menjadi kesepakatan di kalangan para ulama bahwasanya hadis hasan itu boleh dijadikan hujjah atau landasan hukum. Yang diperselisihkan oleh mereka itu tentang hadis dhaif gitu. Nah, artinya maksud as-sunnah as-shahihah itu bukan hanya identik dengan hadis sahih, tetapi yang betul adalah hadis sahih dan hasan. Sehingga tahun 2000 as-sunnah sahihah ini ditafsir ulang oleh Muhammadiyah, maksudnya as-sunnah al-maqbulah, yaitu sunnah yang bisa diterima, lawannya sunnah mardudah. Sehingga kalau kita katakan sunnah sahihah itu maksudnya hadis sahih dan hasan gitu. Itu contoh perbedaan penafsiran dan kesalahan pembacaan. Nah, kalau kesalahan pembacaan ini macam-macam. Saya sering di lapangan bilang menemukan orang yang komplain misalnya. Ketika kita baca Masail Syatta, kita beberapa masalah itu ada satu diktum ya, ada satu penjelasan ketika kontradiksi antara ru'yah dan hisab itu mana yang dipilih. Dulu itu dipilih ru'yah gitu, bukan hisab. Tapi tetapi ijtihad Muhammadiyah itu berkembang gitu. Artinya ketika kita mengkaji HPT atau fatwa itu referensi kita tidak lengkap, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, atau membaca itu tidak secara komprehensif, itu ketika terjadi perubahan pendapat di Muhammadiyah itu menjadi salah, dalam arti belum tuntas, sehingga minimal Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, referensi kita di rumah itu paling tidak kita memiliki 10 buku. Yang pertama yaitu HPT ada jilid 1 dan 3, kemudian TJA itu ada 8 jilid. Artinya minimal warga Muhammadiyah itu memiliki 10 buku di rumah. Dan ini dibaca secara komprehensif. Jangan sampai hanya baca satu kemudian tidak utuh membacanya. Itu bisa terjadi kesalahan pembacaan. Nah, sehingga kajian-kajian yang kita lakukan ini mencoba menyederhanakan supaya kita juga tidak terjadi kesalahan pembacaan dan sebagainya. Yang kedua, mengabaikan dan menolak. Artinya ada beberapa warga dan juga mungkin simpatisan warga Muhammadiyah itu tidak peduli. Dan mungkin beberapa cerita ini masih dan termasuk jajaran struktural itu. Artinya mengabaikan dan menolak, dianggap HPT itu tidak penting kan itu. Apalagi mereka beranggapan ijtihad Muhammadiyah itu misalnya tidak kuat banyak syekh-syekh atau referensi yang dianggap lebih kuat di luar Muhammadiyah, sehingga mereka mengabaikan dan bahkan menolak fatwa maupun putusan tarjih. Itu juga tantangan internal kita. Kemudian tantangan eksternal itu adanya ideologi Islam transnasional.
Ideologi Islam transnasional itu ideologi yang secara umum itu berasal dari Timur Tengah, meskipun tidak semuanya berasal dari Timur Tengah, tetapi juga ada yang berasal dari India, yaitu melahirkan atau munculnya gerakan-gerakan Islam. Mohon maaf, ini bukan untuk menyalahkan ya, kita dengan gerakan-gerakan ini Muhammadiyah sangat menghormati sesama Muslim, tapi untuk memetakan saja. Ada HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, ada IM, Ikhwanul Muslimin, ada Jamaah Salafi, ada FPI, Front Pembela Islam. Ini terkadang melahirkan corak Muhammadiyah yang dhatu wujuh, memiliki wajah yang berbeda-beda. Bagi warga Muhammadiyah yang menganggap ideologi atau pemahaman Muhammadiyah dalam konteks kenegaraan ini terlalu lembek, maka tertarik dengan Hizbut Tahrir Muhammadiyah. Hizbut Tahrir Indonesia, yaitu HTI, karena dianggap konsep kenegaraan Muhammadiyah ini tidak berafiliasi kepada khilafah gitu. Nah, bagi warga Muhammadiyah yang sangat tekstual, yang penting Quran dan Sunnah, tapi mengabaikan muamalah duniawiyah atau modernitas, itu misalnya tertarik dengan Salafi kan itu. Sehingga tadi padahal tajdid Muhammadiyah itu ada purifikasi, ada dinamisasi. Dia memahami yang tajdid itu hanya sebatas purifikasi, dinamisasinya tidak dilakukan. Misalnya juga bagi warga Muhammadiyah yang menganggap amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin nahi mungkarnya di Muhammadiyah ini terlalu lembek, tidak solid, tidak kokoh, tertarik dengan FPI, Front Pembela Islam. Nah, itu sehingga ini juga tantangan. Ini yang menjadi tantangan Tantangan internal, tantangan eksternal tajdid di dalam Muhammadiyah. Sehingga warga Muhammadiyah perlu untuk menyikapi ini, paling tidak dengan menggalakkan kajian ketarjian. Artinya kalau kita misalnya tidak suka dengan Salafi, tetapi kita tidak mau ngaji, kan artinya sama saja. Kalau kita misalnya tidak suka dengan Salafi, ngajinya juga harus bagaimana semangat dengan teman-teman Salafi, itu yang harus kita imbangi. Sehingga dalam beberapa kajian ada 3 wajah sikap keagamaan warga Muhammadiyah ini yang sangat dominan. Misalnya melahirkan apa yang disebut dengan mursal Muhammadiyah rasa Salafi, kemudian ada Musa Muhammadiyah Salafi, kemudian ada Muhammadiyah HTI Muhti, ada Mufi Muhammadiyah FPI, kemudian macam-macam. Nah, sehingga yang penting untuk kita pahami yaitu kita mencoba memahami pemikiran Muhammadiyah sebagaimana yang dirumuskan di dalam fatwa dan putusan tarjih kita, dan semuanya itu dibangun atas manhaj tarjih yang menjadi teori pemikiran keagamaan Muhammadiyah, sehingga di dalam kitab bermuhammadiyah ini memahami agama secara mantap, tidak menjadi goyah dengan pemikiran-pemikiran di luar Muhammadiyah. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita pada malam hari ini, yang mana kita mencoba mendiskusikan tajdid dan tantangannya di dalam Muhammadiyah. Untuk selanjutnya saya buka kesempatan Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan tanggapan dan juga pertanyaan dari topik atau materi yang kita kaji pada malam hari ini. Oke, silahkan Bapak dan Ibu sekalian bisa raise hand dan menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya. Tadi ada Bapak. Oke. Ada siapa? Pak Tamam. Oke, silahkan Pak Tamam yang ingin menyampaikan mungkin tanggapan atau pertanyaan, monggo. Pak Tamami tidak punya. Sepertinya keluar. Oh, sudah keluar ya.
Nggak punya wifi Pak Tamami, paketannya kuota. Oke. Ya mungkin silakan Bapak dan Ibu sekalian yang lainnya. Mungkin yang sudah membuka speaker dari PDM Cilegon, Bapak Mursal Malik, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru menyimak kajian ini barusan pukul 20.26. Itu diingatkan sama kawan saya, Pak Nur Hadi dari Tangerang. Jadi mengenai takbir ya, saya dulu kan tinggal di Kota Bandung. Sekarang tinggal di Cilegon. Kalau di Muhammadiyah di Bandung ya, di Jawa Barat, itu kalau salat Idul Fitri maupun Idul Adha, rakaat pertamanya itu takbirnya 1 kali. Begitu juga rakaat kedua 1 kali. Seperti salat subuh lah. Nah, kenapa ya Muhammadiyah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, dengan yang lain-lain, dengan Muhammadiyah yang lain, kok berbeda? Seperti di Muhammadiyah yang lain, baik di Cilegon, yang saya tahu, itu rakaat pertama, takbirnya 7 kali, dan rakaat kedua 5 takbir. Ya. Rakaat kedua. Jadi, kenapa nggak kompak begitu? Saya kira itu aja Pak Ustadz ya. Terima kasih. Karena saya baru menyimak barusan pukul 20.26. Ya mohon maaf. Karena tadi saya diberikan untuk memberikan komentar ya. Jadi itulah pertanyaan dari saya. Ya mudah-mudahan dapat bisa mencerahkan untuk khususnya untuk diri saya. Saya kira itu aja, Pak Ustadz, maupun kepada moderator dan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya coba tanggapi ya yang disampaikan oleh Pak Mursal Malik ya dari PDM Cilegon. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang kebetulan kita di Bojonegoro, Pak, Jawa Timur, kita membaca tentang perdebatan dulu ya antara Majelis Tarjih pusat dengan Jawa Barat, itu hanya membaca saja Pak. Karena secara umum kita di Bojonegoro itu atau di Jawa Timur secara umum itu tidak ada yang mempraktekkan sholat Iden, Idul Fitri dan Idul Adha seperti sholat duha. Artinya tidak pakai takbir zawaid gitu. Sehingga kita nggak memiliki bayangan kan, karena kadang ada guyonan saja. Kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu nggak pakai takbir zawaid, yaitu 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua, itu berarti kayak seolah-olah kalau kita yang di Jawa Timur Pak, seolah-olah sholat id tapi rasa sholat duha gitu. Itu bahasa apa ya, bahasa guyonan saja. Ya. Tapi Bapak dan Ibu Pak Mursal Malik tadi kan memberikan testimoni kepada kita tentang praktek di sana gitu. Tetapi kita coba lihat ya sebenarnya perdebatannya bagaimana. Sejauh data sejarah yang ada di Muhammadiyah, perdebatan itu sudah diawali 1973 gitu. 73 ya. Ya. Nah, kemudian memuncak ketika Munas Tarjih di Garut 1976 itu. Karena di sana ada pembahasan sholat Iden, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, dalam kajian yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Jawa Barat, ketika mengkaji hadis-hadis yang berbicara tentang takbir zawaid, itu ada banyak Pak. Kalau kita baca, misalnya di Bulughul Maram hanya 1, tapi di Nailul Author itu ada
ingat saya ada 2 atau 3 hadis. Kalau misalnya jenengan baca fikih sunnah itu ada beberapa riwayat. Artinya hadis itu memiliki banyak riwayat. Gitu. Artinya tidak satu riwayat. Gitu. Hanya saja dari sekian riwayat itu tidak lepas dari kecacatan atau kedoifan. Nah, sehingga ketika Majelis Tarjih Jawa Barat mengkaji dari berbagai macam riwayat tentang takbir zawaid tadi, sab'an fil ula wa khamsan fitsaniyah, yaitu 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang kedua, itu menilai semua hadisnya tidak lepas dari cacat atau kedoifan. Nah, kalau doif, apakah masih kita pertahankan untuk diamalkan? Nah, Majelis Tarjih Jawa Barat melihat rumusan tentang agama di APT Jilid 1 ini. Di masalah 5, ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama, yang disebut agama itu kan ma'angzalahullah fil Quran, apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang disebutkan di dalam sunnah sahihah. Berarti landasan beragama Muhammadiyah yang pertama Al-Quran. Yang kedua sunnah. Sunnah itu kriterianya apa? Gitu. Ya, di putusan masalah 5 kita disebut sunnah itu sunnah sahihah. Bagi Majelis Tarjih Jawa Barat memahami sunnah sahihah ini identik dengan hadis sahih. Nah, kalau takbir zawaid tadi dari sekian riwayat tidak ada yang sahih, ya berarti tidak bisa digunakan oleh Muhammadiyah. Sehingga tidak perlu untuk dipertahankan. Nah, sehingga yang dilakukan Majelis Tarjih Jawa Barat mungkin juga di daerah Bapak tadi, argumentasinya semacam itu. Selama hadis-hadis yang bicara tentang takbir zawaid itu tidak ditemukan hadis yang sahih, berarti secara teori tidak bisa digunakan di Muhammadiyah. Gitu. Itu alasannya demikian, Pak. Tetapi bagi Majelis Tarjih Jawa, bagi Majelis Tarjih Pusat, maksud as-sunnah sahihah itu bukan identik dengan hadis sahih. Tetapi yang disebut sunnah sahihah itu juga mencakup sunnah hasanah atau mencakup hadis sahih dan hasan. Itu. Jadi hadis hasan itu boleh dipakai. Nah, hasan itu ada 2, Pak. Ada hasan li dzatihi, hasan secara zatnya maupun li ghairi. Hasan sebab yang lain. Hasan li ghairi itu gini ya. Saya kasih ilustrasi sederhana. Ada hadis-hadis dhaif gitu, banyak hadisnya. Ada hadis-hadis dhaif itu ya tentu bicara satu topik ya, Pak. Berarti tadi kita bicara hadis-hadis dhaif banyak riwayat bicara tentang takbir zawaid tadi 7 dan 5. Meskipun ini riwayatnya dhaif, tetapi kaidah kita atau kaidah ilmu hadis itu dikatakan kalau dhaif kumpul itu dikatakan yuqawi ba'duha ba'dun. Satu dengan yang lainnya apa? Saling menguatkan. Kalau saling menguatkan berarti naik. Atau dalam nilai itu bisa dikatrol, Pak, gitu. Ada siswa jawab ujian jeblok tapi dia selalu aktif, rajin, tidak pernah bolos. Maka seorang guru memiliki kebijakan, dilihat dari keaktifannya nggak pernah bolos meskipun hasil ujiannya jelek. Itu kan namanya mengkatrol. Nah, hadis-hadis dhaif kalau jumlahnya banyak itu kan berarti yuqawi ba'du ba'dan. Satu dengan yang lainnya mendukung yang lainnya. Sehingga levelnya dari dhaif dinaikkan menjadi hasan. Tapi disebut hasan li ghairi. Hasan sebab yang lain. Sebab yang lainnya itu karena dia aslinya dhaif tapi karena jumlah riwayatnya banyak menjadi hasan. Nah, ternyata di usul fikih di Muhammadiyah, Bapak dan sekalian yang punya APT Jilid 1 bisa dilihat di halaman 301 ya. Ada kaidah yang nomor 7 itu. Di sana dikatakan al-ahadis al-dhaifatu ya'dadu ba'duha ba'dun. Hadis-hadis dhaif yang satu dengan yang lainnya itu menguatkan la yuhtaju biha, tidak bisa dijadikan hujah.
Tapi illa ada exception, ada pengecualian. Yang pertama apa? Ma'a kathrati turuqiyah, ada banyak riwayat. Nah, takbir zawaid itu kan punya banyak riwayat. Wa fiya qarinatun tadullu ala subuti asliha. Ada qarina indikator hadis ini berasal dari Nabi. Nah, takbir zawaid itu semua hadisnya marfu. Marfu itu maksudnya disandarkan pada Nabi, bukan praktik sahabat atau tabi'in. Hanya saja kualitas transmisi periwayatannya yang bermasalah. Tapi bisa dipahami itu dari Nabi. Kemudian walam tu'aridil Quran. Yang ketiga tidak kontras dengan Al-Quran. Wal haditha as-sahihah dan hadis sahih yang lainnya. Artinya dari persyaratan ini menurut kaidah usul fikih di Muhammadiyah masih bisa digunakan. Nah, sehingga kaidah ini yang menolong Majelis Tarjih Pusat untuk menetapkan di Munas Tarjih Garut 1976. Ini saya punya HPT-nya, tapi publikasi PDA Malang, Pak. Tapi kalau pimpinan pusat belum mempublish tentang putusan Garut 1976. Nanti ini akan masuk HPT jilid 2 gitu. Insya Allah mudah-mudahan pasca Muktamar Muhammadiyah ini sudah bisa dipublish ya. Tapi nanti ke depan masuk di HPT jilid 2. Dan di sana rumusannya juga merumuskan tentang atau memutuskan takbir zawaid itu. Maksudnya takbir zawaid di dalam sholat id itu boleh diamalkan karena masuk tadi sunnah makbulah. Meskipun dia dhaif, tapi kan jalur riwayatnya banyak gitu. Dan sehingga dari sekian ulama kita baca Imam Syaukani macam-macam, itu secara umum takbir zawaid itu ya diamalkan menurut para ulama. Di Muhammadiyah juga sebenarnya semacam itu. Nah, meskipun demikian, karena Muhammadiyah toleran, ketika itu Majelis Tarjih Jawa Barat diberikan hak otoritas untuk mengamalkan temuannya itu. Sehingga mungkin masih dipraktikkan itu kan, itu sampai sekarang Pak ya. Masih. Ya. Tapi secara umum pendapat resmi Muhammadiyah yaitu tetap takbir zawaid itu ada. Artinya kalau yang membedakan sholat Idin, Idul Fitri dan Idul Adha yaitu adanya takbir zawaid. Gitu. Kalau tidak ada yang tadi guyonnya sholat Id tetapi rasa sholat duha 2 rakaat. Mungkin itu ya Pak Malik penjelasan gitu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Oke, mungkin terima kasih. Mungkin silakan Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Kalau masih ada. Silakan, Bapak Edi Suharyono. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, monggo Pak Edi. Ya, saya sangat bahagia malam ini bisa ikut. Sebenarnya ada berapa, sudah lama ya, saya tuh menginginkan mau dari mana saya mau bicaranya saking banyaknya nggak usah sampaikan. Jadi begini, topik malam ini adalah satu fundamentalis sekali di dalam perjuangan Muhammadiyah ya. Kemudian implementasinya di lapangan yang kita rasakan di jamaah Masjid Muhammadiyah khususnya yang di daerah ya, itu kadang-kadang sangat belum nyentuh. Maka dari itu dalam kesempatan sering saya sampaikan pada kawan-kawan juga, barangkali Pak Lukman, saya yakin dan kawan-kawan Bapak Ibu semuanya, alangkah baiknya kalau kita itu agar bisa menyentuh tadi itu keilmuannya kepada jamaah yang paling kita terbitkan kitab-kitab panduan praktis yang menukil kepada tarjih, apakah kitab sholah, kitab thaharah, kitab wudu, apapun yang menyangkut ibadah
mahdoh, ibadah ghairi mahdoh, di situ adalah yang menyangkut masalah muamalat duniawiyah. Nanti kepada akhlak, kepada adab itu di masjid-masjid Muhammadiyah untuk mendapatkan itu enggak ada. Sehingga saya kadang-kadang bukan ngeri ya, prihatin juga ya. Ketika kita mau mengajarkan kepada jamaah, itu apa yang harus saya sampaikan sementara kitab-kitab itu tidak ada. Nah, kemudian kita selalu melakukan satu kajian-kajian setiap minggu pagi di ranting itu keliling. Materi kajiannya ya umum. Masalah ketarjihan ini kurang terangkat. Alangkah baiknya misalkan ya, kayak ini Pak Lukman, saya menginginkan kitab-kitab itu ini atau materi-materi ini kita terima dulu sebelumnya. Kemudian saya juga akan membaca kitab itu dan saya akan merujuk kepada Pak Lukman Hakim. Sehingga saya tuh paham, tidak menghilang. Saya kadang-kadang misalkan sebegini saya tanya. Saya gitu lah, ya udah lama di Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah. Tapi kalau saya tanya, Pak D, Bodi saya gitu, dari mana mereka bisa mandi janabat? Apakah hanya mungkin dengar-dengar saja atau dari mana mereka bersandarkan keilmuannya? Takut saya selama ini karena hanya dengar-dengar aja gitu. Jangan-jangan bodi saya itu masih berhadas. Nah, alangkah baiknya metodologi tarjih ini kita terapkan sampai metodologi kajian-kajian yang memang sistematika. Satu itu. Jadi ada kitab-kitabnya yang juga sebagai rujukan. Yang kedua, kita bikin kader-kader ustadz-ustadz atau guru-guru tarjih yang spesialis saja, tapi dia menguasai betul. Kemudian dia bersandar kepada guru-guru yang memiliki sanad yang jelas seperti Pak Lukman Hakim dan sebagainya. Selama ini, maaf ya, kenapa Muhammadiyah sekarang kadang-kadang Muhammadiyah kadang kita kalau saya tanya ibu, misalkan kemarin saya ngomong sama ibu di rumah gitu, Bu Aisyah, di Aisyah diajarkan istinja enggak Bu? Saya bilang, contoh sederhana. Enggak, padahal itu kan sangat penting toharo itu. Terus bagaimana kita pernah tahu tentang bagaimana tentang toharo? Maaf tadi ya, istinja. Ya dengar kadang-kadang saya buka YouTube gitu. Kebanyakan sekarang adalah dia akan mengais-ngais ilmu dari manapun dia akan ada dari YouTube, dari pengajian sana yang nggak jelas. Dan apalagi bergurunya juga nggak jelas apakah ustadz-ustadz itu memiliki sanad keilmuan yang jelas juga. Padahal kita punya ulama yang insya Allah ahli tadi seperti Pak Lukman Hakim bisa regenerate ulama-ulama di bawahnya ini yang bersandar pada satu ilmu-ilmu yang sangat bagus. Dia bersadarkan pada nukilan-nukilan yang kita miliki. Ya. Kemudian semua kitab-kitab itu mestinya ada di masjid-masjid kita di Muhammadiyah. Ulama-ulama itu ada di setiap ranting cabang daerah. Sehingga kita butuh satu kajian besok tentang toharo gitu ya. Nah, siapa yang memiliki satu sanad keilmuan tentang itu? Dan sebagainya. Itu menjadi obsesi saya kalau saya bicara dengan kawan-kawan selama ini belum nyambung Pak Lukman. Saya dari Jogja ini, Pak. Kemudian sampai jauh saya berpikir tentang itu, tapi saya belum. Saya rajin, insya Allah mau mengikuti Pak Lukman Hakim terus, dan ini apakah kira-kira ini bisa direspon dengan baik dan ini menjadi satu lembaga, dilembagakanlah ya kajian-kajian apa. Lagi kitabnya. Syukur sekarang ada kitabnya selamping kitab tertulis juga kitab digital. Sehingga kalau orang-orang atau sahabat-sahabat kami, atau jamaah yang tidak bisa mengikuti secara langsung, secara digital dengan kitabnya ada, kemudian dijelaskan oleh guru-guru yang memiliki sanad yang baik, mereka juga mustamik di situ juga akan bisa melihat langsung, berguru langsung. Tidak tadi itu meraba kemana-mana. Satu yang kedua, yang kadang-kadang juga menjadi samiris. Orang kadang-kadang itu hanya didoktrin, itu bid'ah, itu khurafat gitu. Salah satu contoh aja bagaimana untuk menghadapi atau razia ketika ada perserikatan kita sedang ada berduka gitu ya. Jangan tahlilan, jangan begini, jangan begini itu. Tapi kalau begitu tanya, Pak dalilnya mana sih? Dengan mana gitu. Itu yang lemah kita untuk menjawabnya. Sehingga adab untuk itu apa sih panduan?
Ini yang kadang-kadang kita sangat lemah di situ. Bagaimana kalau kita terbitkan tadi itu kitab-kitab tentang adab, kitab tentang dan sebagainya tadi saya sebutkan. Nah, itu sebagai panduan perserikatan kita, Pak. Barangkali lebih lanjut kita akan lebih bahas lebih lagi gitu. Terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, menarik sekali ya yang disampaikan Pak Edi Suharyono ini. Curhatan, kegelisahan. Saya kira penting untuk kita gelisah di Muhammadiyah ini. Gelisah supaya kita betul-betul beragama dalam tinggi Muhammadiyah itu betul-betul mantap, memiliki sanad tadi bahasanya, dan juga landasan yang jelas. Ya memang tantangan di dalam Muhammadiyah itu sangat kompleks ya. Saya mungkin nggak bisa menjawab apa yang disampaikan Pak Edi Suharyono tadi dengan waktu yang sangat terbatas. Yang pertama tentang mungkin ini tidak bisa menjawab secara total Pak, ya, tapi paling tidak sedikit memberikan gambaran saja. Yang pertama memang kita memiliki HPT baik jilid 1 maupun 3. Nah, HPT kita jilid 1 itu yang dipublish oleh PP itu belum menarik Pak. Dalam artian ini kan cuma rumusan, putusan, kemudian dalil itu. Dan tidak ada bagaimana cara memahaminya gitu. Sehingga karena saya sudah lama mengajar HPT itu, ketika saya banyak berinteraksi dengan jamaah, rata-rata mereka tidak bisa memahami HPT jilid 1 itu maksudnya apa gitu. Tetapi ketika saya habis ngaji kok semakin paham. Tapi kalau saya baca sendiri itu nggak nyambung, nggak paham apa yang dimaksudkan gitu. Ya memang karena bentuk HPT kita kalau jilid 1 itu hanya semacam ada putusan kemudian dalil. Tapi cara memahami dalil itu kan tidak dimunculkan. Nah, sehingga ketika kita membaca HPT jilid 1 itu tidak mudah untuk dipahami kan gitu. Nah, itu juga tantangan kita mungkin Muhammadiyah ini kan memang mungkin kreatif macam-macam itu belum begitu banyak ya. Dalam artian mohon maaf kalau kita lihat di saudara maaf saya sebut misalnya di Nahdliyin itu kreativitas untuk membukukan atau mendiskusikan karya-karya kiai-kiai mereka atau tokoh-tokoh mereka itu sangat getol. Nah, kekurangan kita di Muhammadiyah itu semacam itu. Jadi HPT saja itu sosialisasinya juga belum kita anggap maksimal Pak gitu. Sehingga tadi yang jenengan sampaikan tadi betul. Sehingga kajian Muhammadiyah itu rata-rata ya tidak menjelaskan paham keagamaan Muhammadiyah, ya sekedar versi seorang dai dari mana background dia, dari buku apa yang ia baca gitu. Hanya saja itu saja yang disampaikan. Artinya yang disampaikan itu tidak mengokohkan paham keagamaan Muhammadiyah. Dan ya sekedar tadi sesuai dengan background mereka. Tetapi kalau misalnya semua kajian di Muhammadiyah itu referensinya jelas ya. Dari HPT, kemudian dari tanya jawab, itu bisa mengokohkan pemahaman keagamaan kita gitu. Sehingga yang kita amalkan di Muhammadiyah itu betul-betul punya landasan gitu. Bukan sekedar kata-katanya, kemudian juga nggak jelas kita mengacu siapa, Muhammadiyah juga tidak bermadzhab, dan mungkin satu dai dengan dai Muhammadiyah dengan yang lainnya memberikan penjelasan yang berbeda karena semuanya tidak mengacu tarjih gitu. Tapi kalau keduanya mengacu tarjih kan ada sinkron, Pak. Oh, di sana menjelaskan di sini ini referensinya tarjih misalnya di HPT ataupun di TJA itu kan bisa di cross check.
Tetapi yang di masyarakat tadi, semua dai kita memiliki versi sendiri-sendiri dan mungkin melahirkan pendapat yang berbeda-beda. Sehingga ketika tidak sinkron, memang karena tadi referensi yang dibaca itu tidak sama. Nah, sehingga kita mencoba melakukan sosialisasi, Pak. Misalnya dari HPT ini, dalam kajian-kajian saya, biasanya saya coba telusuri dari teks klasiknya. Meskipun ini putusan Muhammadiyah, tetapi sebenarnya dalam konteks ibadah, macam-macam itu, bisa dipahami kesamaannya dengan di teks-teks kitab kuning atau klasik itu terkadang saya tampilkan. Sehingga kita bisa menjadi kokoh. Dalam artian, seolah-olah ini kan ijtihad Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan baru organisasi modern, dan juga ijtihad-ijtihadnya semacam itu. Tetapi kalau kita lihat, ternyata ijtihad Muhammadiyah itu memiliki korelasi dari kitab-kitab klasik yang memang karena keterbatasan HPT kita, maka tidak semua perdebatan itu ditampilkan. Tetapi ulama-ulama tarjih ketika merumuskan putusan itu tentu mengacu pada kitab-kitab klasik, yaitu memang yang tidak disebutkan atau dituliskan di dalam HPT kita, tapi sebenarnya yang kajian mereka itu tentu ya merefer kitab-kitab klasik. Tetapi ketika kita bisa menampilkan ya melalui kajian macam ini, kita coba tampilkan perdebatan para ulama oposisi Muhammadiyah itu di sini, karena dalam wawasan tarjih kita kan Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Muhammadiyah tidak bermazhab tetapi juga tidak anti mazhab. Artinya pendapat-pendapat ulama sebagaimana yang ada di dalam mazhab 4 itu bisa menjadi pertimbangan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tetapi Muhammadiyah tidak mengikatkan diri secara totalitas terhadap salah satu mazhab tersebut. Tetapi bukan dipahami Muhammadiyah kalau gitu menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, tidak juga kan gitu. Dan juga apakah pandangan Muhammadiyah ini tidak punya hubungannya dengan para ulama? Jawabannya tidak juga. Karena tadi Muhammadiyah tidak bermadzhab dan juga tidak anti mazhab. Ini yang saya kira menjadi fleksibel dalam kita beragama, sehingga kita tidak kaku di dalam beragama. Ya, contoh sederhananya, orang bermadzhab itu terkadang harus melakukan penafsiran ulang terhadap pendapat ulama mereka. Misalnya dalam mazhab Maliki itu orang puasa sittatu ayyamin Syawal, 6 hari daripada bulan Syawal, atau itu puasa Syawalan itu makruh dalam mazhab dalam mazhab Maliki, karena itu bertentangan dengan amalu ahlil Madinah. Padahal dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Orang yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari daripada bulan Syawal kayak puasa setahun. Nah, ini hadisnya rawahu Muslim, berarti sahih. Tetapi dalam mazhab Maliki itu dibilang makruh. Makruh itu kan lebih baik ditinggalkan. Karena salah satu dari sumber hukum dalam mazhab Maliki itu mereka meyakini ada amalu ahlul Madinah, tradisi penduduk Madinah yang itu mereka sudah warisi sejak zaman Nabi, itu bisa dijadikan sumber. Kemudian dalam mazhab Maliki orang baca doa iftitah itu makruh kan. Tapi kita dalam HPT ada doa Allahumma ba'id, ada wajah tu, ada Allahu Akbar kabira. Tapi dalam mazhab Maliki itu malah makruh kan itu. Artinya ketika kita beragama mengikuti mazhab dengan sangat rigid, sangat ketat, itu menjadikan beragama kita semakin repot. Misalnya dalam mazhab Syafi'i pun kalau kita misalnya tawaf, kalau tawaf itu kan kita dianjurkan dalam keadaan suci. Enggak. Orang melakukan tawaf dengan jamaah segitunya kita pakaian ihram, Mbak, gitu. Mungkin kalau kita bisa mensiasati, tetap gandeng istri tapi pakai sapu tangan kan enggak menyentuh kulit. Tapi pasti yang namanya tabrakan itu pasti ditabrak dengan wanita
yang lain. Artinya kalau kita dalam madzhab Syafi'i kan batal kalau kita ditabrak. Nah, kalau kita batal harus cari toilet, cari air wudhu lagi. Nanti baru tawaf lagi, batal lagi. Itu menjadi repot. Nah, sehingga pandangan kita di dalam beragama tidak bermadhab dan juga tidak di madhab itu menjadikan cara beragama kita lebih moderat dan justru mengakomodir semua pendapat madhab. Dan di situ ada prinsip yang disebut taisir, yaitu mempermudah. Ya. Itu memang tantangan-tantangan kita yang kita coba kita coba cari jalan keluarnya, Pak. Yang kemudian yang kedua, dari dakwah media sosial kita, mohon maaf, ini Muhammadiyah juga masih ketinggalan gitu. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian mungkin bisa ngecek kajian tarjih di YouTube. Nanti itu yang muncul sedikit, pesertanya juga sedikit. Mungkin kita ngaji ini kita tetap konsisten ya, meskipun selalu di bawah 100 tapi tetap konsisten. Tapi di tetangga yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, ketika ngaji itu Zoom-nya sampai nggak muat. Gitu. Tapi kalau kita di Muhammadiyah itu antusiasnya masih terlalu rendah. Gitu. Dan juga tadi kajian-kajian kita di medsos itu masih jarang, sehingga sosialisasi kita belum begitu maksimal. Tapi meskipun demikian, ya dalam artian harus memicu kita untuk semakin semangat, semakin mengupdate keilmuan kita tentang Muhammadiyah dan menyemarakkan baik secara online maupun offline itu saya kira menjadi penting. Mungkin demikian ya Pak Edi Suharyono. Dan ditunggu ya Pak, mungkin pertemuan berikutnya bisa menyampaikan sharing. Saya sangat termotivasi mendengar curhatan Pak Edi Suharyono tadi. Dari Bojonegoro bisa memulai ini, Tat. Terbitkan kitab-kitab sederhana yang tadi itu berdasar kitab tentang Toharo, kemudian kita kajikan, kita sebarkan kepada ranting-ranting, kemudian sebagai bahan kajian, kemudian sebagainya gitu. Siapa tahu ini menjadi awal yang kita menukil aja dari tarisa tarjih itu. Kita tidak melahirkan putusan tarjih baru, tapi kita hanya menukil gitu. Ya, menyederhanakan. Ya, jamaah itu tahu betul pegangannya, tidak melaba kemana-mana cari sandarannya gitu. Kemudian mungkin Ustadz Lukman Hakim meregenerate anak-anak ini kita bucolah kumpulin orang. Ya. Kemudian mereka pahih tentang itu, bisa mengajarkan ke yang lain. Tentang kemuslimahan misalkan, itu kan nggak mungkin tentang kemuslimahan diberikan oleh seorang laki-laki gitu kan. Tentang bagaimana adab hubungan suami istri, adab membersihkan padi, macam-macam itu kan yang harus disampaikan juga lebih beradab kalau itu sama-sama perempuan gitu. Mungkin Ustadz Lukman Hakim menerbitkan kitab itu, kemudian melahirkan ustadzah khusus tentang itu, kemudian jamaah-jamaah di bawah itu paham. Saya tadi itu, jangan-jangan selama ini itu mereka belum paham tentang toharoh. Nah, kalau toharohnya batal, bagaimana sholatnya? Kalau sholatnya batal, bagaimana surganya? Gitu. Wong surga itu kuncinya sholat. Sholatnya kuncinya toharoh. Toharohnya batal. Selama ini mereka masih berhadas terus gitu. Mandi besarnya itu ketoe gitu. Padahal hanya cukup, insya Allah, Ustadz Lukman Hakim mengeluarkan satu kitab kecil tentang toharoh itu berapa lembar. Kemudian Pak Lukman Hakim cukup kader berapa orang gitu ya, bisa paham tentang berapa lembar tentang toharoh itu. Kemudian itu kita sosialisasikan, sebarkan ke seluruh ranting-ranting di Underbong Muhammadiyah cabang kita itu. Insya Allah sudah mentoharohkan semua jamaah. Insya Allah pintu surga itu terbuka. Apakah jangan-jangan saya udah meninggal itu selama ini? Ya Allah, astagfirullah, subhanallah. Karena selama ini kajiannya tadi Ustadz bilang itu, kalau pagi misalkan jihad pagi ya, pengajian pagi itu, orang berbondong-bondong gitu. Apanya dikaji? Bebas, hai. Begitu pulang apa yang ditanyakan? Dia tadi dapat apa pengajiannya? Pokoknya gayeng gitu kan.
Astagfirullah. Coba kalau Bode itu Bode ini gitu. Tentang apa tadi? Oh ya, tahu tentang tadi adab bertamu, misalkan contoh. Tadi adab tentang ternyata berwudu itu begini yang benar. Karena menjaga najis itu seperti ini, membersihkan najis itu begini. Misalkan begitu. Contoh itu yang sangat saya inginkan. Jadi purifikasi tentang apa tadi itu ya syariah itu tuntunan itu betul-betul nyampe. Begitu ada yang saudara kita yang meninggal itu bingung ini tahlilan atau enggak. Takziahnya malamnya ngapain? Kalau begini katanya nggak boleh, kasih makan minum nggak boleh. Ada bingung akhirnya ya apalah adat yang ada di situ. Padahal kita tuh kayak apa gitu adabnya. Itu mungkin saya pengen gitu. Nah mungkin Ustaz, kalau kita ini terbitkan juga itu soft copy yang kita bisa beli. Ini kitabnya, ini kajian soft copy-nya. Kalau beli berapa? Boleh diperbanyak enggak? Enggak boleh. Oke, kalau Hakim punya dijual keranting berapa? Satu kitab saya kasih satu soft copy-nya harganya 20.000 per orang. Oke, nanti yang 5.000 untuk kepentingan umat, yang sekian ribu sampai ke situ saya berpikir untuk menggalang dana untuk bagaimana membiayai kajian-kajian itu, maka kita insya Allah akan terpenuhi dengan ilmunya dapat, tapi operasional berdakwah kita dapat. Bisa nggak kira-kira Pak Lukman Hakim saya ini terjawab? Saya ingin. Ya. Jadi tapi ini juga materi-materi Pak Lukman itu bisa saya dapat, saya kaji. Saya takut mengajarkan, menyampaikan ketika ilmu saya itu saya nggak baik. Saya nggak berani hanya buka buku sana, comot sini, kemudian saya berikan kepada orang lain. Kalau itu salah, Masya Allah, saya nggak berani. Tapi kalau bersandarkan pada Pak Lukman Hakim, ada kitabnya, ada dalilnya, kemudian sejauh berapa saya bisa mengaji, insya Allah saya mantap karena saya punya sandaran dan ustadznya yang bersandar. Mungkin itu betul-betul yang saya inginkan. Muhammadiyah akan memiliki satu pemahaman yang sama, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik Pak. Kita sudah punya forum Pak ya, forum KTO namanya, Kuliah Keterjian Online. Tapi masih berproses kita, meskipun forum itu sudah lama. Mudah-mudahan ke depan kita sudah punya teknisi, kemudian juga peralatan lengkap, sehingga kita bisa mempublish baik mungkin flyer, postingan, atau mungkin booklet, buku-buku kecil Pak, untuk memudahkan ketarjian itu. Tapi masih berproses ya, karena kita juga kekurangan tenaga dan macam-macam ya. Bukan kekurangan tenaga juga, tapi juga butuh dana operasional dan sebagainya ya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa kita coba realisasikan. Memang yang Bapak Edi Suharyono tadi sampaikan itu juga sudah menjadi pemikiran kita gitu. Dalam artian itu yang kita akan coba garap dan mudah-mudahan bisa merealisasikan ya. Dan mungkin Pak Edi, kalau nggak tahu saya yang ngasih link siapa, nanti bisa mencoba dihubungkan sehingga kita bisa komunikasi lewat WA grup ketarjian atau apalah gitu, sehingga forum kita memang betul-betul terwadahi sehingga bisa komunikasi dengan baik dan memiliki visi dan misi yang sama, sehingga kita bisa membesarkan Muhammadiyah tidak harus menunggu dari pusat, tapi juga kita dari forum-forum kayak gini perlu untuk kita kembangkan sehingga menjadikan Muhammadiyah itu betul-betul semangat dan mantap, tidak hanya ikut-ikutan ataupun referensinya tidak jelas itu mengacu pada siapa kan gitu, tetapi kita betul-betul tadi memahami tarjih mungkin dengan istilah bersanad kalau bahasanya Pak Edi Suharyono, itu yang kita impikan bersama-sama. Mungkin itu saja ya kajian saya.
Boleh, karena waktu kita Lukman, nomor HP-nya boleh saya minta? ntar Pak ya. Ya. Atau ya bisa dicatat ya. Atau punya saya boleh. Enggak, ini sudah 08 08 085 5 ya. 800 600 934 934. Diulang sama saya, Pak. 085 800 600 934. Ya. Ya, Ini makasih. Ustadz Lukman ya. Siap. Ya, terima kasih ya Pak Mursal Malik, Pak Edi Suharyono atas partisipasinya. Ini kita gembira sekali, Pak. Ada jenengan yang dari luar daerah bisa menyempatkan, mudah-mudahan tetap bisa istiqomah karena kita memiliki satu visi dan misi, yaitu berada di dalam Persyarikatan Muhammadiyah itu. Mungkin demikian ya. Silakan kalau Pak Mas Jen ya dari Ketua PCM Bojonegoro ingin disampaikan, silakan. Terima kasih Ustadz. Saya sebagai pimpinan cabang dan kami ucapkan terima kasih dari Banten, dari Cilegon, termasuk dari Surabaya, dan kami atas nama cabang kita baik terima kasih, dan nanti bisa itu dilanjut pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak. Yes, terima kasih. Ya. Oke, kita tutup Bapak dan Ibu sekalian dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri ya Pak ya, Pak Ustadz semua. Terima kasih. Sama-sama Pak. Semoga bisa bertemu lagi Pak. Ini acaranya apa? Sepekan sekali atau gimana? Saya baru tahu nih. Ada yang ngasih tahu nih. Sabtu itu malam Minggu. 2 pekan sekali. 2 pekan sekali ya Pak? 2 pekan sekali. Oh 2 pekan sekali. Nah, 2 pekan sekali. Ya Sabtu 2 pekan sekali ya. Terima kasih. Sabtu genap. Ya. Tayang di TV-mu lebih mantap tuh. Kalau siaran langsung kayak pengajian PWA Banten. Ya Pak Jajang ya. Yo semua, semoga semua keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok dimatiin susah banget laptopnya.